lagu yang sangat menarik untuk didengar pagi hari ini, sahabat kecil ya. Manfaat buah dari teman kalian, Mesia. Nah, Kagak mau kasih apa? Kasih dongeng buat kalian ya. Kali ini cerita yang menarik untuk didengar ya. Nah, sahabat kecil, ketahuilah bahwa Indonesia itu kaya akan berbagai macam tumbuhan, hewan. Ada di sungai, di laut. Oke, kali ini ada cerita tentang kehidupan di dalam laut. Di sebuah tempat di dekat pantai. Ya, lautnya nggak terlalu dalam juga ya. Nah, di situ hiduplah berbagai hewan-hewan yang cantik-cantik, menarik-menarik ya. Di situ ada gurita, ada bintang laut, ada ikan, ada belut dan sebagainya. Nah, di suatu hari ada seekor binatang yang bernama gurita. Gurita ini sangat suka menggelitik, kayak gitu ya. Nah, teman-temannya si ikan kecil-kecil sangat suka digelitik. Si bintang laut juga suka dikitikin sama si gurita. Setiap hari mereka bermain bahagia di dalam laut. Dikitikin sama si gurita. Nah, sahabat kecil, karena si gurita ini pengen menggelitik semua orang, jadi dia berjalan lagi. Berenang seperti itu. Tadi sudah ngelitikin ikan, bintang laut juga sudah, tanaman juga sudah, tanaman laut. Kali ini dia ketemu sama seekor binatang yang lagi ngorok tidur. Kayak gitulah bunyinya. Ternyata si kerang sedang tidur dengan mulut yang terbuka, sehingga kerang atau mutiara yang ada di dalam kerang itu kelihatan karena si kerang ini tidurnya menganga atau mulutnya terbuka. Nah, si gurita tiba-tiba punya ide adik-adik. Bagaimana ya kalau aku kelitikin si kerang? Pasti dia suka. Seperti itu. Dalam hati benak si gurita. Si kerang kan sedang tidur, sedang ngorok. Sedang mimpi indah bermain naik sepeda. Nah, dengan cepatnya, dengan semangatnya juga, dengan keceriaannya, si gurita menggelitik si kerang yang sedang tidur. Ternyata si kerang terkejut dan dia tidak suka digelitikin loh adik-adik, sehingga karena terkejut si kerang mengeluarkan atau memuntahkan mutiara yang ada di dalam mulutnya. Sehingga mutiara itu jatuh dan menggelinding di dalam di jalanan atau tanah yang ada di dalam laut itu, yang bentuknya bergelombang tanahnya ya, tidak rata, ada naik turun, bahkan cenderung ada lubang ya, karena tempat si kerang ini tidur tadi agak tinggi tempatnya, sehingga adik-adik mutiara itu jatuh menggelinding, jatuh jauh sekali, menggelinding seperti itu ya, mutiara yang seperti kelereng itu. Nah, si kerang pun menangis dan kesal sama si gurita. Gurita, kamu telah menghilangkan mutiaraku. Kamu harus mengambilnya. Ayo, kamu harus ambil. Itu mutiaraku hilang sama kamu. Maafkan aku, kerang. Aku akan mengambilnya. Tungguin ya, kamu di sini saja ya. Aku akan mengambil mutiara itu. Dengan cepat dan semangat, si gurita berenang dengan cepat, nyus, dengan
kakinya yang ada 8 ya, gurita ada 8 tangannya, tangan kakinya campur ya. Sehingga berenangnya sangat cepat. Dan dia mengejar si mutiara yang menggelinding jatuh. Ternyata mutiara itu adik-adik masuk ke dalam lubang kecil yang sangat gelap. Aduh, bagaimana ini? Mutiara itu jatuh ke dalam ini lubang yang kecil. Aku akan mencoba masuk, kata si gurita. Ternyata tubuh si gurita bisa masuk ke dalam lubang yang kecil karena tubuhnya ternyata lunak, elastis seperti itu. Dan dia masuk ke dalam lubang yang kecil itu, masuk ke dalam, karena lubang itu sangat dalam, adik-adik. Di situ gelap, namun karena mutiaranya indah dan memancarkan cahaya sehingga mutiara itu terlihat oleh si gurita. Namun ketika dia mengambil si mutiara dan menangkapnya, memungutnya menggunakan tangannya si gurita mendengar suara yang menakutkan. Siapa itu? Siapa itu yang masuk ke dalam rumahku? Hei, aku lapar. Sepertinya enak ini. Mendengar suara itu, gurita ketakutan. Dia pun dengan cepat menangkap atau mengambil mutiara. Dan ternyata mutiara itu berhasil diambil oleh si gurita. Dan dia pun lari berenang sekencang-kencangnya adik-adik, meninggalkan suara yang menakutkan itu. Namun apa yang terjadi? Suara yang menakutkan itu mengejarnya. Jangan lari. Jangan lari. Jangan lari. Aku akan memakanmu. Ternyata itu adalah suara apa adik-adik? Mau tahu? Itu adalah suara ikan belut atau belut yang sangat besar dan giginya tajam. Mukanya begitu menyeramkan. Melihat hal itu dan melihat dirinya dikejar, si gurita berenang dengan cepat cepat banget ya. Nah, karena si gurita ini gugup dan juga kebingungan, kecapean juga, dia hampir terkejar. Dan ternyata si belut ini hampir beberapa senti ada di belakangnya. Kau akan kutangkap, akan kumakan gurita. Jangan lari. Aduh, bagaimana ini? Aku punya senjata dalam pikiran si gurita. Dia pun mengeluarkan tinta yang ada di dalam tubuhnya. Lalu disemprotkan tinta hitam keluar banyak sehingga membuat pandangan si belut terhalang dan matanya pedih juga karena terkena tinta hitam dari gurita. Kemudian setelah mengeluarkan tintanya sehingga pandangan si belut kabur, si gurita lari sekencang-kencangnya, secepat pesawat jet. Karena matanya pedih dan matanya terhalang oleh gelapnya warna tinta, sehingga dia kehilangan jejak si belut ini adik-adik, dan dia tidak bisa mengejar si gurita. Akhirnya si gurita selamat sampai ke tempat si kerang dan mengembalikan mutiara yang telah diambilnya kembali di tempat kediaman si belut. Nah, begitulah ceritanya adik-adik. Si gurita berhasil mengambil mutiara, punya si kerang senang, si belut gagal memakan gurita ya. Nah, dari cerita ini ada hikmah yang perlu kita ambil. Pertama, kita harus berteman dengan siapa saja ya. Harus ceria dan jangan mengganggu teman ya. Jangan mengganggu teman seperti si gurita tadi ya.
temannya lagi tidur, nggak suka dikelitikin, digangguin ya. Oke, kita harus berteman dengan siapa saja. Kita juga harus ceria, juga jangan mengganggu orang lain. Itu hikmahnya ya. Oke sayang semuanya, itulah cerita tentang gurita yang harus bertanggung jawab mengambil mutiara yang karena perbuatannya jatuh masuk ke dalam lubang yang jauh. Dan dia harus berurusan dengan petualangan yang menyeramkan karena ada belut yang menakutkan yang mau memakannya. Oke semuanya, dadah, bye-bye. Itulah ceritanya. Kita dengar lagu Ikan berikut ini.